Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Crash Troopers? Semoga kita semua selalu mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Sholat tahajud, menempati posisi penting dibanding sholat sunnah lainnya. Selama ini banyak yang mengira, sholat tahajud adalah amalan dengan pahala tertinggi, karena sulit dikerjakan, dan banyak orang malas untuk menyentuh air ketika bangun tidur. Namun, tak sedikit yang belum tahu, kalau ternyata, ada beberapa amalan, yang memiliki pahala menyamai dengan sholat tahajud, bahkan melebihinya. Tentang sholat tahajud, Allah berseru dalam surat Al-Isra ayat 79, dan pada sebahagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan, Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Berdasar ayat ini, pahala sholat tahajud adalah diangkat ke tempat yang terpuji. Tentang tempat yang terpuji ini, Syekh Nawawi Banten dalam Tafsir Munir, mengutip hadits Nabi yang bersumber dari Abu Hurairah, beliau bersabda, kedudukan yang terpuji, adalah ketika aku diberi izin untuk memberi syafaat bagi umatku. Artinya, orang yang sholat tahajud, insya Allah kelak akan memperoleh syafaat Nabi. Pendapat ini, sejalan dengan yang diungkap oleh pengarang tafsir Jalalain, bahwa makna tempat yang terpuji, adalah sesungguhnya Nabi Muhammad diberikan kedudukan untuk memberi syafaat. Tak hanya itu, di akhirat kelak, Nabi juga dipuja-puji oleh semua manusia sejak masa terdahulu hingga masa yang paling akhir. Secara tekstual, khitab atau sasaran perintah untuk melaksanakan tahajud berlaku khusus, yakni untuk Nabi. Namun, seperti lazimnya dalam perintah Allah yang lain, sholat tahajud juga berlaku secara umum untuk seluruh kaum muslim. Itu artinya, siapapun yang melaksanakan sholat ini, akan mendapatkan tempat yang terpuji. Keutamaan tahajud, juga tertuang di banyak hadits. Pertama, dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib, adalah sholat malam. Kedua, sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu, yang bila seorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya, dan hal tersebut ada di setiap malam. Ketiga, dan bangun malam kala banyak orang sedang tidur lelap. Keempat, hendaknya kalian semua melaksanakan sholat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang syolih sebelum kalian, sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah, penghapus kesalahan, pencegah dari dosa, dan menolak penyakit dari badan. Kelima, tidaklah seorang yang biasakan diri sholat malam, kemudian tertidur, kecuali Allah akan menulis pahala sholat untuknya, dan tidurnya sebagai sedekah. Jika digali lagi, sebenarnya masih banyak keistimewaan tahajud yang tercantum dalam hadits. Namun, walaupun sholat tahajud sangat istimewa, ternyata ada amalan yang lebih mudah daripada bangun malam, tapi tetap mendapatkan pahala tahajud. Keinginan tidur, biasanya dipengaruhi secara alami oleh manusia. Ada yang tertidur akibat kelelahan, ada yang karena memang sudah waktunya tidur, dan ada juga yang ketiduran karena alasan lain. Tapi ternyata, menurut Gus Baha, ketika tertidur di waktu tertentu, maka orang yang mengalaminya sangat beruntung. Ada waktu yang sangat baik ketika seseorang tertidur. Sebab, pahala setara tahajud, dan bahkan dosa diampuni oleh Allah, hingga memperoleh ridho Allah. Jika tertidur di waktu ini, cukup diniatkan menghindari perbuatan maksiat, meski tidak dapat melaksanakan tahajud. Misalnya, memilih tidur setelah Isya, tapi sudah berniat untuk meninggalkan maksiat, lalu bangun ketika subuh. Dengan hanya tidur meniatkan diri untuk menghindari perbuatan maksiat saja, sudah termasuk orang yang beruntung, dan mendapat pahala setara sholat tahajud. Kemudian, masih menurut Gus Baha, ada amalan sunnah yang pahalanya sama dengan 4 rakaat sholat tahajud. Adapun amalan yang dimaksud, adalah sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat duhur, atau disebut dengan qobliyah duhur, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Tabrani, barang siapa yang melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat duhur, maka seakan-akan orang tersebut sudah sholat tahajud 4 rakaat pada malam hari. Kata Gus Baha, dadi, wong sing sholat 4 rakaat sedurunge duhur iku, podo karo tahajud, utawa podo karo entuk Lailatul Qadar. Gus Baha menerangkan, bahwa sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur, selain pahalanya setara dengan sholat tahajud, ternyata setara juga pahalanya dengan orang yang mendapat Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Oleh sebab itu, bila tak mampu bangun tahajud, cukup kerjakan 4 rakaat sunnah qobliyah duhur. Selanjutnya menurut Syekh Ali Jaber, ada amalan yang bisa dikerjakan saat bangun tidur, dan mendapat pahala setara tahajud. Syekh Ali Jaber menyarankan, agar tidak melewatkan amalan ini saat bangun tidur nanti, agar mendapat pahala setara tahajud. Syekh Ali Jaber mengungkapkan, bahwa amalan tersebut adalah berangkat sholat subuh berjamaah di masjid. Kata Syekh Ali Jaber, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, pahalanya setara dengan tahajud sepanjang malam. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, sepertinya dia mendapatkan pahala sholat tahajud sepanjang malam. Dari sini bisa kita ketahui, pahala dari amalan sunnah ini sangat besar, bahkan setara sholat tahajud semalam suntuk.
Selanjutnya ada Ustadz Adi Hidayat yang mengungkap tentang amalan yang pahalanya sangat besar. Tak tanggung-tanggung, pahala orang yang mengerjakan amalan tersebut setara dengan tahajud 1 tahun penuh. Sebagai umat Islam, sebaiknya hak ini jangan sampai disia-siakan begitu saja. Kapan lagi bisa dapat pahala tahajud 1 tahun penuh, tanpa bangun malam, menyentuh air ketika bangun tidur, atau merasakan sakit kepala karena tidak terbiasa bangun malam? Amalan yang dimaksud Ustadz Adi Hidayat ini, juga didukung oleh hadits yang menurutnya sahih. Sementara waktu mengerjakannya, cukup 1 minggu sekali, yakni hanya di hari Jumat saja. Adapun amalan yang dimaksud, adalah mandi dengan sempurna sebelum sholat Jumat. Banyak orang yang mengira, hadits ini yang menyarankan suami istri untuk berhubungan di malam Jumat saja. Padahal, menurut Ustadz Adi Hidayat, yang paling tepat, adalah bila ada suami istri yang punya hasrat di hari Jumat, maka diperbolehkan. Baru setelah itu mandi besar, kemudian sholat Jumat. Namun, apabila tidak punya hasrat, boleh hanya melakukan mandi dengan sempurna, lalu sholat Jumat. Ustadz Hanan Attaqi juga mengungkap satu sikap, yang pahalanya lebih dahsyat dari tahajud dan puasa. Menurutnya, pahala tahajud dan puasa memang tak diragukan lagi besarnya, tapi, ada yang lebih hebat dan lebih mulia. Sikap yang bisa menandingi pahala tahajud dan puasa, tak lain dan tak bukan, adalah akhlak baik. Akhlak yang baik, lebih besar dan lebih utama kebaikannya. Dalam Islam, akhlak itu jangan disepelekan, justru yang utama sebelum beribadah itu, harus didahulukan akhlaknya dulu. Karena dengan akhlak, seseorang bukan hanya mengandalkan ibadah, tapi mengamalkan semua perintah Allah dalam hidupnya. Jika kita menjaga lisan kita ketika dicela, maka derajat kita sama dengan ahli ibadah yang sudah bertahun-tahun. Pada hakikatnya, sikap yang menandingi pahala tahajud dan puasa ini, juga akan didapatkan, ketika tahu derajat manusia di hadapan Allah itu sama. Selanjutnya, Ustadz Amin Nur Baits menerangkan, jika merasa sulit atau malas bangun malam untuk tahajud, maka, ada amalan yang bisa mendapatkan pahala tahajud, yaitu menafkahi janda. Dari Abu Hurairah Nabi bersabda, orang yang berusaha memenuhi kebutuhan janda dan orang miskin, pahalanya seperti mujahid fisabilillah, atau seperti orang yang rajin puasa di siang hari, dan rajin tahajud di malam hari. Pahala ini luar biasa, dan kesempatan terbuka bagi siapapun, yang saat ini bercita-cita ingin mendapatkan pahala jihad. Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Bukhari mengatakan, siapa yang tidak mampu berjihad di jalan Allah, tidak mampu rajin tahajud, atau puasa di siang hari, hendaknya dia praktekkan hadis ini. Berusaha memenuhi kebutuhan hidup janda dan orang miskin, agar kelak di hari kiamat dikumpulkan bersama para mujahidin fisabilillah. Tanpa harus melangkah di medan jihad, atau mengeluarkan biaya, atau berhadapan dengan musuh, atau agar dikumpulkan bersama orang yang rajin puasa dan tahajud. Hadis ini memotivasi untuk menafkahi janda, bukan menikahi janda. Meskipun, bisa juga amal baik seorang lelaki itu, ditunjukkan dalam bentuk menikahi janda. Yang terakhir, menurut Kiai Haji Dawam Mualim, khusus bagi kaum muslimah yang sudah bersuami, ketahuilah, bahwa setiap wanita muslimah itu paling mudah masuk ke dalam surganya Allah. Ada salah satu amalan mudah bagi seorang muslimah adalah, jika tidak dalam keadaan haid, apabila hendak tidur, maka dia hendaknya berwudu, kemudian menggunakan wangi-wangian, kemudian setelah itu memakai baju yang siap tempur, baju yang tipis-tipis, yang semerawang semriwing, syukur-syukur tanpa pakai busana. Dikatakan bahwa, istri tidur tanpa busana, pahalanya lebih besar daripada sholat tahajud semalam suntuk. Jika masih gadis, maka wajib untuk jual mahal ke pria manapun. Namun kalau sudah bersuami, maka hendaknya harus selalu siap tempur, dan selalu obral diri kepada sang suami, salah satunya dengan cara tidak memakai celana dalam ketika tidur. Dengan begitu, dia mendapat pahala yang besar dan berlipat-lipat, karena sudah berani untuk mengalahkan egonya. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Ummahatul Mukminin, atau para istrinya Nabi Muhammad. Setiap mau tidur, setelah buang air kecil, mereka mengambil wudhu, memakai bedak, parfum wangi-wangian, kemudian pakai baju yang tipis-tipis, yang semriwing, syukur-syukur alhamdulillah tanpa busana sama sekali, lalu masuk ke dalam selimut. Malaikat akan mendoakan, bidadari-bidadari yang ada di surga yang melihat, mereka cemburu semua, dan turut mendoakan, karena melihat ada wanita yang luar biasa. Wanita yang demikian itu, mendapat pahala yang lebih besar daripada mengerjakan sholat tahajud. Perlu diingat, sholat tahajud hanyalah amalan sunnah, walaupun semalam suntuk. Namun menyiapkan diri untuk urusan dengan suami, dan melayani suami dengan sebaik-baiknya, hukumnya adalah wajib. Melihat hal ini, tentunya amalan wajib pahalanya lebih besar, daripada amalan sunnah. Bahkan di dalam satu hadits sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, tidak halal bagi seorang wanita, bagi seorang istri, apabila seorang wanita itu berpuasa sunnah tanpa izinnya sang suami, sedangkan suaminya berada di rumah. Dari dalil ini, maka dapat diketahui, bahwa puasa sunnahnya sang istri, alih-alih mendapat pahala, malah mendapat dosa, karena tanpa izin sang suami.
Hadits ini tercantum dalam Kitab Bukhari nomor hadits 5195, dan Imam Muslim nomor hadits 1026. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.